Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dua video sebelumnya dalam bab hard upgrade hardware Anda dari buku Quantum Ikhlas, buku yang ditulis oleh Bapak R.B. Sentanu di tahun 2007. Kita masuk ke subchapter frekuensi hati bawah sadar. Frekuensi adalah banyaknya gelombang atau getaran tiap satuan waktu. Hati dan pikiran bawah sadar ini merupakan istilah yang merujuk pada sesuatu yang sama di buku Quantum Ikhlas ini. Kita bahas mengenai mudahnya kita sedang membahas tentang pikiran bawah sadar atau sinonimnya adalah hati. Nah, kita awali dengan kutipan dari buku Quantum Ikhlas bahwa untuk berubah diperlukan pergeseran. Untuk berubah tentu menjadi pribadi yang lebih baik ya, diperlukan pergeseran gelombang otak atau kondisi otak dari perjuangan pikiran sadar atau gelombang otak beta seperti kita bahas di video sebelumnya menjadi tuntunan bawah sadar ya, berupa hati atau perasaan yang identik dengan gelombang otak alfa. Menurut Paul Thiel, MA, dia adalah founder dari Learning Strategies Incorporation, disebutkan bahwa pikiran Anda apabila terlalu ngoyo ya, yang terlalu keras ya, pikiran yang terlalu ngoyo, yang justru membuat kita terus terjebak dalam masalah yang ingin kita selesaikan. Jadi yang diperlukan adalah relax ya. Di buku ini disebutkan kuncinya adalah ikhlas ya, berserah, relax ya, tetap melakukan apa yang bisa dilakukan tetapi tanpa nafsu ya, tanpa ambisi atau kengoyoan ya, sehingga tidak menimbulkan stres. Pikiran sadar ini diasosiasikan dengan gelombang otak beta, sedangkan pikiran bawah sadar atau di buku ini Pak Nunu menyebutnya dengan hati ya, itu di frekuensi gelombang otak alfa. Ini beberapa istilah saja yang perlu kita ketahui. Di antara yang penting di sini mungkin perlu kita garis bawahi adalah untuk kita bisa melakukan perubahan menjadi lebih baik, tentunya kita tidak perlu secara ngoyo gitu ya, tetapi dengan tenang, dengan rileks, dengan yakin ya, yang penting melangkah ya, melangkah dengan pasti tanpa harus gerusa-gerusu, kesusu atau ngotot yang ngoyo ambisius ya, tidak perlu ya, karena itu akan menimbulkan stres ya, membuat kita dominan di gelombang otak beta. Keterampilan yang sangat perlu kita kuasai, perlu kita latih adalah keterampilan untuk memasuki pikiran bawah sadar ya, masuk ke dalam hati kita sendiri dalam kondisi rileks, kemudian mendelete ya, atau mereprogram program pikiran atau kebiasaan yang negatif, tentu yang menghambat, yang destruktif. Setelah itu kita memberdayakan kekuatannya dengan menginstal ulang ya, kita memprogram ulang berbagai program keyakinan baru. Program pikiran di sini adalah keyakinan ya, kita mendelete, kita melemahkan atau bisa dihapuskan keyakinan-keyakinan yang membatasi, yang tidak bermanfaat, kita ganti dengan keyakinan-keyakinan yang lebih mendukung, keyakinan yang lebih bermanfaat dengan program baru yang lebih pas dan lebih kompatibel dengan kebutuhan atau niat-niat yang ingin kita capai. Ini sangat penting sekali. Keterampilan untuk kita masuk ke dalam diri, relax, mengakses hati kita dalam kondisi hipnosis, kondisi gelombang otak alfa, kemudian kita berbicara dengan diri kita sendiri. Nanti ada teknik yang akan kita pelajari insya Allah di video-video selanjutnya. Kemudian kita melakukan rekonstruksi atau restrukturisasi, kita mendelete, menginstal ulang, mereprogram keyakinan-keyakinan yang membatasi, keyakinan yang tidak pas ya, menjadi keyakinan-keyakinan, pikiran-pikiran yang lebih mendukung kita dalam upaya kita mewujudkan niat atau cita-cita yang ingin kita capai. Pikiran bawah sadar hanya bisa kita akses, atau hati kita hanya bisa kita akses lewat kondisi rileks ya, kondisi hipnosis, kondisi alfa theta. Karena itu penting untuk kita belajar untuk rileks ya, dengan relaksasi, dengan olah nafas atau apapun yang bisa kita lakukan ya, dengan berbagai macam teknik pendekatan ya, yang bisa kita lakukan untuk relax, kemudian kita berbicara kepada diri kita sendiri untuk kita memasukkan program-program pikiran, keyakinan-keyakinan baru yang lebih konstruktif, yang lebih memberdayakan kita untuk terus bergerak.
kita tidak terampil atau belum terbiasa ya untuk masuk ke gelombang otak alfa theta, karena ya ini belum kita latih ya, belum kita biasakan. Kekuatan pikiran bawah sadar adalah kekuatan hati. Jadi apa yang dimaksud dengan hati di sini Pak Nunu menyamakan dengan pikiran bawah sadar. Ya, memang demikianlah. Di potensi pikiran bawah sadar, potensi hati. Ya, hati kita memuat daya yang sangat besar untuk kemudian kita manfaatkan, khususnya untuk melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Gelombang otak alfa inilah yang akan membuka pintu ke hati, ya, pikiran bawah sadar, dan saat terbuka itulah kita bisa mereprogram, kita masukkan program-program baru berupa niat-niat atau doa-doa atau keyakinan-keyakinan. Disitulah mekanisme yang disebut Pak Nunu mekanisme keikhlasan. Ya, saat kita bersedia menanggalkan keyakinan-keyakinan lama dan kita mengadopsi, ya, menginstal ke dalam diri kita keyakinan-keyakinan baru yang lebih positif, yang lebih mendukung kita untuk meraih sukses yang kita niatkan. Ini ada kutipan dari Jose Silva, founder Silva Mind Method. Metode Silva ini setahu saya sangat terkenal di mungkin era sekitar tahun 90 2000-an, ya, bahwa tingkat optimum, tingkat maksimal untuk kita bisa berpikir berkreasi adalah di gelombang otak alfa, saat otak kita memancarkan gelombang 10 Hz, ya, yang merupakan frekuensi optimum, frekuensi yang terbaik untuk melatih kepekaan atau kecerdasan semua indera kita, ya. Kemudian juga merupakan pintu akses untuk masuk ke hati atau pikiran bawah sadar kita. Nah, disebutkan 10% yang secara alami bisa mengaksesnya, ya, secara alami, tapi yang lainnya perlu berlatih, ya, termasuk mungkin kita untuk bisa mengakses potensi atau daya hati kita. Itu tadi tujuannya untuk melakukan reedukasi, memprogram ulang pikiran-pikiran, keyakinan-keyakinan yang membatasi kita, kemudian kita install, kita ganti dengan pikiran-pikiran, keyakinan-keyakinan baru. Nah, dari mana kita tahu kita punya keyakinan-keyakinan yang menghambat atau yang negatif? Ya, kita lihat aja kualitas hidup kita dari aspek finansial, karir, relasi, kesehatan tubuh fisik, mental, spiritual. Apakah ada yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Apabila ada aspek-aspek dalam kehidupan kita yang mungkin belum sesuai dengan yang kita harapkan, kemungkinan besar sumbernya diantaranya adalah keyakinan-keyakinan kita, karena keyakinan-keyakinan tersebut tertanam di pikiran bawah sadar. Dialah yang menjadi sumber pikiran-pikiran kita, kemudian tindakan-tindakan kita, sikap kita. Bukankah dari itu semuanya kita mendapatkan hasil atau kualitas hidup kita tercermin dari keyakinan-keyakinan tersebut? Sehingga saat kita mau dan mampu untuk mengidentifikasi area-area dalam kehidupan kita yang perlu kita improve, ya, maka di situ kita bisa fokus pada keyakinan-keyakinan apa ya yang kira-kira saya miliki yang menyebabkan ini. Dan itu hanya bisa kita temukan saat kita dalam kondisi relax, kondisi alpha theta, kondisi hipnosis, apapun istilahnya. Tapi saat kita tenang, hening, ya, fokus ke dalam diri, akan muncul keyakinan-keyakinan itu, dan kita bisa melakukan dialog dengan diri kita sendiri, baik secara verbal maupun hanya dalam hati. Untuk kita bisa verbalisasi, ya, kita bisa afirmasi, berbicara pada diri sendiri, atau sambil kita memvisualisasikan, mengimajinasikan hal-hal baru yang ingin kita jadikan keyakinan. Insya Allah nanti di video selanjutnya akan kita bahas secara lebih mendalam. Kemudian subchapter berikutnya tombol otak ikhlas, ya, yaitu gelombang otak alfa, ya, gelombang otak alfa. Pentingnya kita untuk memiliki kemampuan fokus atau konsentrasi mendalam, ya, deep concentration, ya, khusyuk, ya, dalam berdoa, ya, khusyuk, hening, ya, fokus, ya, sungguh-sungguh sepenuh hati ketika kita berdoa. Ini definisi khusyuk dari Pak R.P. Sentanu. Menurut beliau adalah suatu kondisi saat kita mengalami rasa rileks yang dalam, kita berfokus penuh ke dalam diri kita, ya, deep relax focus concentration, ya, sepenuh hati gitu. Dalam kondisi tersebut, otak kita akan berfungsi secara lebih harmonis, secara lebih seimbang,
berarti sinkron ya antara kedua hemisfer kanan dan kiri yang ada di neokorteks kita. Kemudian ketika otak kita memulai proses sinkron, harmonis atau selaras tadi, maka melalui aplikasi proses ritual yang tepat, apapun yang kita lakukan, ya sesuai dengan keyakinan dan strategi yang paling tepat untuk masing-masing, kedua sisi otak kita akan menampakkan kecenderungannya untuk lebih mau kooperatif ya, dan mulai berpindah menuju kondisi gelombang otak alfa. Ya, terus ini mungkin pertanyaannya bagaimana caranya? Tentu ada banyak yang bisa kita lakukan. Mana yang paling cocok buat kita? Ya bisa dengan yang ditawarkan oleh Pak R.P. Sentanu dengan menggunakan audio brainwave atau dengan pendekatan yang lain. Kalau saya sendiri seperti saya bahas di video sebelumnya, saya cenderung pada beberapa teknik yang memang pas gitu ya. Tapi yang tidak pernah ketinggalan adalah saat sujud. Ya, sholat, ya saat sujud saya nikmati. Kemudian ketika membaca Al-Quran, saya yakin ketika membaca Al-Quran itu benar-benar menyinkronkan antara hemisfer kanan, hemisfer kiri, otak reptil, otak limbik, dan otak neokorteks, semuanya sinkron antara tubuh dengan jiwa, antara fisik dan mental, semuanya sinkron. Ya kadang-kadang saya juga mendengarkan audio binaural beat ciptaan dari produk dari Digital Players. Itu juga membantu, sangat membantu. Kreativitas dan problem solving sejati juga terjadi ketika otak kita secara otomatis menemukan jawaban atas problem masalah yang kita hadapi, terutama saat kita di gelombang otak beta, dualisme tadi. Ya, seperti ada pertentangan, kita nggak bisa melihat secara utuh ya. Insya Allah kalau kita di gelombang otak yang alfa theta, relax, kita bisa lebih mudah kreatif dan menemukan solusi atas kondisi yang kita hadapi. Merekondisi otak agar tadi khusyuk sesuai dengan definisi Pak Nunu sebelumnya, fokus ke dalam diri dengan produk teknologi Digital Players ya. Sampai sini saya ingin menyampaikan bahwa Pak Nunu memang mengenalkan ya produk ciptaan dari Digital Players ya. Tapi saya memahami bahwa ini adalah salah satu alternatif. Ya, tentu tidak mutlak ya. Tentu ada banyak pendekatan yang bisa kita lakukan untuk itu tadi mengupgrade seperti judul di bab ini, mengupgrade otak kita. Ya, ada banyak cara, melalui pendengaran, melalui penglihatan, melalui penciuman, melalui makanan yang kita konsumsi, melalui olahraga fisik yang kita lakukan. Semuanya bisa untuk sebagai upaya kita untuk merawat otak kita dan mempertahankan fungsinya di tingkat yang optimum. Kemudian dengan menggunakan keterampilan brainwave management yang mengatur gelombang otak kita yang ada di buku Quantum Ikhlas, kita berlatih supaya mudah masuk ke kondisi relax, fokus, khusyuk tadi. Sehingga mudah-mudahan doa, keinginan kita insya Allah mudah-mudahan lebih cepat dan mudah-mudahan ya. Tapi masalah kecepatan, masalah terkabulnya doa itu bukan urusan kita. Yang jelas yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita berdoa dengan tenang, dengan hening, dengan rileks, terkait nanti bagaimana perwujudan atau kapan waktu perwujudannya itu sepenuhnya bukan merupakan wilayah kita, sepenuhnya wilayah kekuasaannya Allah. Apabila Anda terampil untuk mengakses kondisi khusyuk, maka ada banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Misalnya ini, mudah-mudahan ya tujuan cita-cita kita juga tercapai dengan lebih efisien, lebih cepat, kesadaran kita lebih meningkat, menjadi pribadi yang lebih bijaksana, dan secara subjektif kita merasa hubungan kita dengan Tuhan terasa lebih dekat, dan kecerdasan spiritual kita juga terus meningkat. Nah, kuncinya adalah terampil untuk masuk ke kondisi alfa theta. Nah, tentu ada banyak cara, tapi kita sudah disampaikan tadi bahwa kunci untuk tentram, kunci untuk damai, ya bahagia adalah ada di surah Ar-Ra'd 28, ada dengan berzikir kepada Allah. Itu kunci yang paling utama. Kemudian menyadari kesulitan yang dihadapi oleh banyak orang yang berusaha untuk rileks ya, masuk ke hati, ke pikiran bawah sadarnya. Maka ini pengembang Digital Players Technologies menyediakan solusi alternatif ya, yang secara otomatis bisa membantu kita masuk ke pikiran bawah sadar kita. Artinya membuat kita menjadi lebih rileks ya,
untuk menyetel istilahnya gelombang otak kita agar bergerak ke alfa secara otomatis dengan cara mendengarkan audio binaural beat. Sekali lagi, beberapa kali saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu alternatif kalau menurut saya. Ya bukan mutlak tentu saja. Dan ini bisa kita manfaatkan. Ya nyatanya memang saya rasakan memang enak ya mendengarkan audio tersebut, memang terasa nyaman. Tapi tentu saja tidak mutlak harus audio ya, bahkan tidak harus audio seperti ini. Apapun yang membuat kita relax, nyaman, kita bisa fokus ke dalam diri, dan kita itu tadi tujuannya untuk kita melakukan reprogramming, reedukasi terhadap keyakinan-keyakinan yang menghambat, kita ganti dengan keyakinan-keyakinan yang lebih memberdayakan. Dari kuping, dari telinga turun ke hati, maksudnya itu tadi dengan menggunakan audio binaural beat ya, kita mengakses, mengolah pikiran bawah sadar kita. Nah ini ada banyak cara untuk kita bisa mengakses daya potensi hati pikiran bawah sadar kita ya, melalui pemberdayaan gelombang otak alfa atau kondisi relaks tadi yang semuanya bisa melalui panca indera kita. Nah audio berarti audio menggunakan telinga. Alpha-matic brainwave yang merupakan teknologi terobosan dari Digital Players Technologies ini mempermudah kita untuk yang masih sulit untuk relax ya, masuk ke pikiran bawah sadar untuk relax ya, untuk kita bisa secara otomatis masuk ke kondisi alpha theta ya. Sekali lagi caranya adalah dengan mendengarkan, menikmati, menghayati bunyi-bunyi yang kita dengarkan. Kemudian musik dan suara yang ada di audio digital players tersebut sudah direkam secara khusus untuk bisa mengantarkan kita, otak kita masuk ke dalam keadaan khusyuk. Oke, jadi ini bisa kita manfaatkan ya. Dengan memanfaatkan audio digital players, Anda akan segera dapat mengeksplorasi gelombang otak Anda, khususnya kondisi gelombang otak relax, fokus, sambil kita melakukan tadi reedukasi, reprogramming, doa-doa dan cita-cita yang kita inginkan. Kita mengganti keyakinan-keyakinan yang mungkin menghambat dengan keyakinan-keyakinan yang lebih memberdayakan dengan tadi piranti audio. Jadi gambarannya adalah saat kita mendengarkan itu kita hayati, kita relax, kita tenang, kita fokus, kemudian kita melakukan dialog dengan diri kita sendiri. Ya, keyakinan-keyakinan lama, memori-memori yang mungkin traumatis bisa kita lepaskan, bisa kita pasrahkan, kemudian kita berbicara secara positif, secara konstruktif, secara memberdayakan kepada diri kita sendiri, dan kita bisa menciptakan visualisasi, imajinasi, visi terhadap masa depan yang ingin kita wujudkan. Ya ini bukan berkhayal, visi itu sangat penting. Karena dari visi itulah kita akan muncul semangat, antusiasme dalam menjalani kehidupan ini. Kita punya cita-cita. Ya, kemudian dilanjutkan manfaat dari mengupgrade otak kita. Nah, bagian neokorteks kita akan menjadi lebih kreatif dan imajinatif karena memang itulah fungsi dari neokorteks ya. Sedangkan otak mamalia atau sistem limbik menjadi ada perasaan berdaya, perasaan percaya diri, artinya tidak minder ya, perasaan percaya diri yang sehat. Kemudian ada perasaan self acceptance ya, menerima diri sendiri. Sedangkan reptilian brain atau otak reptil kita bisa semakin meningkatkan daya tubuh kita, kekuatan kita, stamina, perasaan tenang, perasaan aman dan nyaman, terutama ini perasaan aman, safety ya, perasaan aman. Karena kalau otak reptil memandang ada bahaya, maka dia akan tadi yang sudah kita bahas di video sebelumnya, akan ada mode fight or flight, menyerang atau lari. Teknologi brainwave yang terkandung di audio digital players melakukan proses restrukturisasi secara otomatis ya di otak kita dan di hormonal ya, di ketika otak kita ini menenangkan dan juga menguatkan otak reptil kita, menumbuhkan rasa kasih sayang di otak mamalia dan membuat otak neokorteks menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Nah, setahu saya memang ada banyak produk audio brainwave yang semuanya tentu punya keunggulan ya masing-masing. Yang paling efisien menurut hemat saya adalah Anda coba mana yang terasa paling pas buat Anda. Saya yakin tidak ada satu hal yang mutlak ya manjur untuk semua orang. Ini adalah bagian dari upaya. Sekali lagi ada banyak cara yang bisa kita lakukan ya untuk meningkatkan kualitas diri kita. Nah, termasuk produk dari digital players ini bisa kita manfaatkan ya. Yang penting betul-betul bisa kita rasakan
Nah, jadi apapun produknya, bentuknya seperti apapun, yang penting buat kita adalah benar-benar bisa kita rasakan manfaatnya, ya, aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang slide terakhir, upgrade. Saat kita mengupgrade otak, ya, ini berfungsi untuk membersihkan, ya, pikiran bawah sadar kita, sehingga otak reptil kita menjadi lebih bisa, ya, terpimpin, ya, menguasai diri. Otak mamalia kita jadi lebih gampang untuk ya, mengerti dan memahami, ya, sedangkan otak neokorteks kita jadi lebih terampil dalam menerapkan kompetensi ikhlas, ya, berserah, menerima, ya, logika kita lebih jalan dalam kehidupan ini, yang mudah-mudahan menjadikan efektivitas atau produktivitas doa, cita-cita, harapan kita menjadi meningkat, ya, mudah-mudahan. Ya, sekali lagi mungkin poin yang perlu digarisbawahi adalah ada banyak cara untuk kita bisa menjaga hardware atau spare part tubuh kita, dan ini merupakan bagian dari ungkapan rasa syukur kita saat kita sudah diberikan karunia yang luar biasa, tubuh yang sempurna, otak yang luar biasa. Maka di antara wujud syukur kita adalah menjaganya, merawatnya. Dan yang sedang kita bahas di 3 video dari bab upgrade hardware Anda ini adalah upaya kita untuk itu, untuk merawat otak kita, menjaga otak kita, dan membuatnya berfungsi secara optimal. Nah, Pak RP Sentanu melalui Digital Prayers menawarkan satu pendekatan, satu instrumen untuk kita bisa melakukan itu tadi, yaitu dengan menggunakan bantuan audio binaural beat dari Digital Prayers Technology. Mudah-mudahan ini semuanya ada manfaatnya untuk kita semuanya. Allahu a'lam bishawab.